Shalom, perkenalkan nama saya Agus Simanulang, SMP Negeri 12 Surabaya, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 12 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG BES 3 di LPTK Institut Kristen Negeri Manado, dengan nomor induk mahasiswa 2501 060120. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SMP Negeri 12 Surabaya untuk uji kinerja kelas 8 dengan tema keteladanan hidup, belajar dari tokoh iman bapak-bapak gereja. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Bahagia? Sukacita? Coba tunjukkan dong raut wajahnya yang ada gambar smile-nya. Asik. Oke? Ya, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran agama Kristen. Hari ini kita akan belajar, kalian mau diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan sebagai landasan pegangan hidup kalian. Oke, siap semua? Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo sama-sama kita bangkit berdiri dulu. Kita akan nyanyi satu lagu buat Tuhan, ya. Oke? Ya. Ayo semua tepuk tangan yuk. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam bahasa Jawa, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Dalam bahasa Inggris, gerakannya I love you deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let it deep down in my heart. Let it deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Silakan duduk anak-anakku semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita akan berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur di hadapan-Mu di pagi menjelang siang ini. Kebaikan kasih Tuhan yang sudah Kau nyatakan bagi kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Lewat pelajaran ini, anak-anak kami akan diperlengkapi, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang fight di hadapan-Mu, pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah itu terjadi buat setiap anak didik kami. Kami siap mempelajarinya, setiap materi demi materi yang ada. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama berkata, amin. Amin. Oke anak-anak, siap ya belajar hari ini? Oke, sebelum kita pelajaran, karena ini kan pagi menjelang siang, alias rawan ngantuk. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya gampang. Ice breakingnya seperti ini. Kalau Pak Agus nanti bilang,
Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, siap? Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Gini dong, kasih ekspresinya. Yesus, yes. Terakhirnya boleh gini. Yes. Yes, boleh yes. Oke? Siap. Tuh, ada apa? Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Ya, bagus absen dulu sebelum kita masuk pelajaran kita ini. Aileen ada? Hadir, Aileen. Aneta? Hadir. Terus Justin? Davin? Oke, siap. Gaby? Asik. Ella? Leon? Raffi? Asik. El? Rambutnya lunak ya, udah panjang. Alfian? Alfian Pratama? Alfian Pratama, oke, 2. Uri? Uri kemana? Sakit? Clarissa ada. Terus Feli? Gabriel? Sarah? Oke, Huda? Mima? Alfa sakit? Sakit. Oke, thank you anak-anakku semua. Ya, hari ini anak-anak kita minggu kemarin telah menyelesaikan yang namanya pelajaran kita bab kelima. Di bab kelima itu kita telah belajar yang namanya teladan hidup Tuhan Yesus. Ayo, masih ingat enggak anak-anak? Apa yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kalian teladani dari Tuhan Yesus? Kita kemarin sudah belajar minggu lalu, tepatnya bulan kemarin ya, karena sekarang bulan 10, kita sudah belajar yang namanya meneladani hidup Yesus. Apa yang dapat kalian teladani dari situ? Satu-satu. Siapa? Risa? Clarissa apa? Mengampuni. Oke, sudah mengampuni semua? Ada nggak yang pernah menyakiti hati kalian? Ada. Pasti ada toh. Bagus, pernah nggak disakiti? Ya pernah. Kebalikan juga, pernah nggak menyakiti? Pasti pernah. Oke, apa lagi? Yang kedua? Sabar. Oke, Yesus sabar ya. Sabar kepada siapa? Kepada manusia, kepada orang banyak tentunya. Ya toh? Apa lagi? Gap. Pelayanan. 3. Murah hati. Apa lagi? Bersyukur. Oke, masih banyak. Gini. Masih banyak hal yang bisa kita teladani daripada Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, puji Tuhan, ternyata kalian sudah mengingat. Jangan cuma hanya diingat, tetapi apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus itu bukan cuma hanya di otak kita, tetapi harus tampil, harus muncul dari perbuatan kita. Jadi kalau kalian tadi mengasihi, ya kalian juga harus mengasihi orang lain. Ingat, kita orang berdosa dikasihi Tuhan. Betul enggak? Nah, kita juga orang yang berdosa ini, yang telah dibenarkan oleh Tuhan ini, harus mengasihi orang-orang yang berbuat salah, berbuat jahat, atau berbuat tanda kutip curang kepada kita. Karena itu ada ajaran Tuhan Yesus. Makanya kita sebagai anak, ada pepatah Inggris berkata seperti ini, bagus banget. Like father, like son. Apa artinya? Seperti apa bapak kita berbuat, seperti itulah kita anak harus berbuat. Ingat ya kata-kata itu ya, like father, like son. Oh, itu bagus banget itu. Oke, hari ini anak-anak kita akan masuk di dalam bab 6, yaitu kita belajar dari yang namanya para tokoh-tokoh di Alkitab. Oke, kita meneladani tokoh-tokoh dalam Alkitab. Legacy of faith. Kasih inspiratif para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ingat anak-anak ya, selama kita hidup di dunia ini, pasti ada yang kita harus teladani. Selain Tuhan Yesus, memang pusatnya itu number one itu Tuhan Yesus. Harus. Tapi ingat,
tokoh-tokoh juga yang mana dalam Alkitab pendahulu kita perlu kita teladani. Apa yang dapat kita teladani dari mereka? Ingat, hal yang positif, bukan negatif. Ya, hal yang positif tentunya. Hal yang positif seperti apa? Yang membangun iman, yang mana mereka teguh di dalam dasar kebenaran firman. Iman mereka itu nggak digoyahkan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, iman mereka tetap kokoh. Oke, kita akan belajar. Yang pertama kita belajar yang namanya dari seorang tokoh yang namanya Martin Luther. Sebelumnya kita sama-sama buka ayat firman Tuhan. Pak Agus sudah sediakan di sini. 1 Korintus 11 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga. Oke, sekali lagi baca supaya ayat ini benar-benar tertanam dalam hati kita. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, ini adalah firman Tuhan kepada Rasul Paulus. Dan Paulus menekankan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus itu harus benar-benar mengikut Tuhan secara totality. Ingat lo ya, totality. Loh Pak, kalau 50% boleh enggak? 50% kepada Tuhan Yesus, 50% kepada ilah lain. Ingat, tidak boleh. Kira-kira boleh enggak, Leon? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena tidak baik. Oke. Karena tidak baik, masih 80%. Lebih spesifik lagi, kenapa Tuhan mengatakan kepada kita tidak boleh menyembah ilah lain? Karena apa? Why? Siapa? Ela. Kenapa? Ada yang tahu? Ingat, karena Tuhan itu dalam huruf depannya P. Pencemburu. Tuhan itu cemburu, nggak mau diduakan. Tuhan harus number one dalam hidupnya, dalam hidup kita. Ingat lo ya, Tuhan itu cemburu. Oleh sebab itu, jangan kita duakan Tuhan. Lupa gimana kita bisa menduakan Tuhan? Gampang. Gampangnya apa? Kamu percaya Tuhan, tapi satu pihak kamu percaya dukun. Nah, nggak boleh ya. Oke? Nah, ini Paulus berkata apa? Ingat, Paulus sebelum jadi anak Tuhan, dia adalah penganiaya orang percaya saat itu. Tetapi karena dia sudah ditangkap oleh Tuhan, maka hidupnya didelegasikan, semua diserahkan hanya untuk Tuhan. Makanya dia berkata gini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekarang kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab pendahulu kita, bapak-bapak rohani yang sudah mewarisi iman, teladan bagi kita. Siapa? Coba lihat yang pertama. Ini ada 3 di sini. Ada Martin Luther, ada Hudson Taylor, dan ada yang namanya Mother Teresa. Next, satu-satu. Tahu ini? Yang mencetuskan yang namanya 3 sola. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Itu namanya siapa? Martin Luther. Ada yang tahu apa artinya sola fide? Apa, Riz? Hanya oleh iman. Ya, sola fide artinya hidup oleh iman. Oke, sudah ada Pak Gus bantu sana. Terus yang kedua adalah sola gratia atau gratia. Sola gratia itu artinya hidup hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Ingat lu ya. Tapi ada yang terakhir adalah sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Jadi ingat, dasar hidup kita hanya firman, tidak boleh yang lain. Lupa, kenapa nggak boleh yang lain? Nanti kamu nggak fokus sama Tuhan. Kalau pegangan hidupmu 2, satu Alkitab ya alias Tuhan, dan yang kedua satu yang namanya kata paranormal atau dukun, itu namanya hidup kita tidak konsisten. Ingat, sebagai anak Tuhan, supaya iman kita itu tetap faith, kuat, kokoh, berakar dan berbuah, harus satu patokan, yaitu apa? Alkitab. Apa kata Martin Luther? Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi gereja di Jerman. Dia berasal dari Jerman, menentang praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan.
Saat itu dia menemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya apa? Penyembah-penyembah berhala. Pada saat itu. Ini yang ditentang oleh Martin Luther. Ini yang diluruskan oleh Martin Luther. Menentang bukan berarti dimusuhi, bukan. Tapi menentang artinya mau meluruskan. Supaya iman kekristenan itu saat itu fokus kepada Tuhan. Salah satunya yaitu kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ingat loh anak-anak ya. Kita diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan perbuatan baik. Loh Pak Agus, berarti perbuatan baik itu nggak penting dong Pak? Oh, ayo menurut anak-anak perbuatan baik penting nggak? Coba, siapa yang berkata penting? Coba angkat tangan. Oke, semua ya, semua setuju ya perbuatan baik itu penting ya, perlu ya, butuh ya. Tapi ingat, Martin Luther berkata gini, Alkitab juga berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik itu adalah buah daripada kita diselamatkan. Jangan dibalik loh ya, anak-anak jangan dibalik. Ingat, kita diselamatkan oleh iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Pas. Perbuatan baik itu adalah buah daripada kita diselamatkan. Oke? Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan kita harus berbuah. Di sekitar kita ini banyak pohon, ada pohon mangga. Pohon mangga itu kalau dia tidak berbuah pasti dipotong. Bagaimana caranya supaya dia berbuah? Tentunya dikasih pupuk, dirawat, dan lain sebagainya. Setelah dia berbuah, itulah disebut dengan, kita tahu mangga itu manis atau enggaknya. Dari buahnya, bukan dari daunnya atau dari batangnya. Oke. Kebenaran kita adalah kebenaran karena percaya kepada Tuhan. Bukan hasil perbuatan manusia atau usaha diri sendiri. Ingat, kita manusia terbatas, tidak bisa kita mencapai satu kesempurnaan, yaitu keselamatan, kalau tidak dibarengi dengan anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus sudah berkorban bagi kita di atas kayu salib, maka kita diselamatkan. Dan kita cuma hanya satu, percaya, beriman kepada Tuhan. Makanya ada lagu berkata gini, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Dan masih banyak lirik-lirik lagu yang lain yang berkata bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan. Ingat, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga pada saat itu yang ditentang oleh Martin Luther saat itu adalah memicu reformasi Protestan, karena dia memprotes atau meluruskan beberapa ajaran-ajaran gereja saat itu, sehingga muncullah kata reformasi. Oke, reformasi memicu adanya perkataan ini dan muncullah yang namanya gereja Protestan. Pak, gereja Protestan itu yang mana aja? Next time kita akan pelajari. Oke, tapi lihat, Martin Luther ini adalah sangat-sangat teladan di dalam iman kekristenan. Pasti menempuh yang namanya pengorbanan. Mungkin kapalnya karam, mungkin dia waktu pas di tengah laut dia mengalami yang namanya ombak yang besar dan tantangan-tantangan lain. Lihat, siapa ini? Si misionaris si Tyler ini, dia harus berangkat ke Tiongkok. Dia berjuang di lingkungan orang asing. Tentunya ini adalah sesuatu yang apa bagi dia? Asing toh. Budaya yang tidak biasa. Contoh, orang Inggris biasanya makan apa? Roti alias pizza yang kita kenal. Ini tantangan ini. Sementara orang Tiongkok sama dengan orang Indonesia, kebiasaan makan apa? Nasi. Ini kan satu tantangan, betul enggak? Belum tantangan yang lain. Kebiasaan, budaya, dan lain sebagainya. Tapi lihat, Tyler ini, Hudson ini, berjuang ke sana untuk apa? Supaya menampilkan
yang dimasukkan dia adalah sebagai orang Barat, dia harus berpakaian dan penampilan seperti orang Tiongkok. Dia ikut masuk ke dalam budaya tersebut. Bagaimana dia sebagai misionaris bisa diterima oleh orang Tiongkok, sekalipun dia tidak terbiasa dengan berpakaian orang Tiongkok, dia harus lakukan. Ini pengorbanan juga, nggak segampang itu, betul enggak? Demi apa? Supaya orang-orang Tiongkok bisa mendengar yang namanya kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Bahkan dia mengambil, dia keteladanan totalitas dari pengabdiannya, berani mengambil risiko untuk mengabarkan Injil. Warisan yang dia tinggalkan di China Airline Mission yang berdampak besar, sehingga lewat penginjilannya orang-orang Tiongkok banyak diselamatkan bagi Tuhan. Banyak yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita enak loh anak-anak. Dari lahir kita sudah menjadi anak Tuhan, betul enggak? Karena apa? Penginjil-penginjil sebelumnya masuk ke Indonesia, jauh sebelum kita ada mereka sudah masuk. Kita ini adalah warisan iman daripada orang tua kita. Penginjil-penginjil sebelumnya yang mengabarkan kepada orang tua kita mengajarkan kepada kita. Jadi anak-anak harus tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan. Lihat, kalian belum berkorban. Seperti Hudson ini. Hudson ini dia sudah berkorban dari Inggris ke Tiongkok atau Cina dan sekitarnya. Oke. Jadi anak-anak, kalian bersyukur kalian sudah dicintai Tuhan semenjak dini. Makanya kami sebagai guru mengajarkan kalian untuk kalian cinta dengan Tuhan. Jadi lewat pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, khususnya Pak Agus mengajarkan untuk kalian, ayo cintailah Tuhan. Ya, cintai Tuhan. Kita mungkin belum banyak berkorban seperti misionaris yang lain, bapak-bapak gereja yang lain. Tetapi lihat, mereka adalah orang yang sudah berkorban bagi Tuhan. Pak, tapi sekarang kan kita juga berkorban. Ada yang berkorban hari ini? Pak, kita korban perasaan. Oh, beda lagi. Pak, tapi kan kita kan berkorban juga. Ada kalanya kita dibully. Ah, itu salah satu bentuk pengorbanan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Harus mengasihi dan mengampuni. Oke? Kita belum berkorban seperti bapak gereja kita yang telah berkorban mengabarkan Injil. Kita cuma hanya berkorban untuk... Nah, next. Ada yang ketiga. Coba kita lihat yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa. Oke? Dia berkata gini, julukannya dia adalah panggilan dalam panggilan. Mother Teresa ini adalah dia sebagai biarawati di salah satu gereja, tapi dia berani meninggalkan yang namanya posisinya demi melayani orang-orang yang tersisihkan. Ya, dia langsung turun langsung ke lapangan untuk melayani orang-orang yang berbagai macam hal, mulai dari orang gelandangan, mulai dari orang yang sakit. Dan dia harus masuk ke tempat-tempat yang kumuh. Tahu kumuh? Bau. Sudah bau, jorok lagi. Sudah jorok, mungkin adalah di situ kotoran-kotoran. Ada kotoran, mohon maaf ya, ada kotoran yang lewat, ada bau-bau bangkai, tikus yang mati, kucing yang mati, atau kotoran-kotoran lainnya. Mother Teresa masuk ke sana loh. Padahal dia di salah satu gereja saat itu, dia sudah enak, biarawati, semua terfasilitasi. Mulai dari makan, pakaiannya, semua terfasilitasi. Tapi dia lakukan itu demi apa? Demi panggilan, memenangkan, membawa kabar baik buat orang banyak. Keren enggak Mother Teresa? Nah, khususnya ini di kalangan teman-teman kita yang Katolik, sangat familiar dengan nama ini. Kalau kalian tanya nanti teman-teman kita Katolik, Mother Teresa, pasti mereka tahu.
sekalipun mungkin ceritanya tidak terlalu persis gitu ya, tapi Mother Teresa ini adalah menjadi satu patokan buat iman Katolik, membangkitkan semangat iman teman-teman iman Katolik. Kenapa? Karena seorang Mother Teresa, seorang biarawati meninggalkan panggilannya, maksudnya meninggalkan panggilannya gereja loh ya, dia tidak di gereja, tapi dia terjun langsung ke lapangan. Untuk apa? Memberikan rasa, memberikan cinta, memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira menurut anak-anak gampang nggak ini? Gampang nggak? Enggak, maksudnya gampang nggak meninggalkan posisi itu kalau dirimu ada di posisi Mother Teresa. Ingat lo ya, Mother Teresa ini tanda kutip dia zona nyaman loh. Semua terfasilitasi. Paling dia cuma hanya melayani di gereja. Hanya itu tuh kerjaannya dia. Tapi lihat, dia tinggalkan itu, dia masuk kepada pelayanan-pelayanan yang kumuh. Untuk apa? Dia membawa kasih, dia membawa cinta daripada Tuhan, dibagikan kepada orang-orang yang tidak dapat kasih sayang daripada Tuhan. Iya anak-anak. Kongregasi Missionaries of Charity yang menjadi simbol kepedulian universal dan memberikan inspirasi global. Dia mendirikan satu yang namanya yayasan itu, atau satu komunitas untuk memberikan rasa kepada orang banyak. Nah, inilah yang dapat kita teladani daripada bapak-bapak gereja kita atau pendahulu kita. Ingat, masih banyak yang lain. Ini Pak Agus cuma cantumkan 3 aja di sini. 3, yaitu iman-iman pendahulu kita yang perlu kita warisi dari mereka. Ingat loh ya, ini berbicara tentang perjuangan. Ini berbicara tentang pengorbanan. Ini berbicara tentang hati, panggilan. Jadi bukan cuma hanya, saya ikut supaya apa? Healing. Bukan loh ya. Mother Teresa tidak punya pikiran untuk healing. Hudson Taylor itu tidak punya pemikiran untuk healing. Enggak loh ya. Tapi dia berbicara tentang hati Bapa. Hati Bapa yang dibagikan kepada orang banyak. Oke? Sejauh ini anak-anak bisa mengerti? Kelas 8? Kamu sudah meneladani dari bapak-bapak gereja? Oke, kalau Yuda, dari 3 tokoh ini, teladan apa yang kamu ambil dari mereka? Salah satu aja, boleh 3-3-nya, tapi minimal salah satu. Dari Martin Luther, dari Hudson Taylor, dan juga dari Mother Teresa. Apa yang Yuda dapatkan? Selalu bersyukur. Itu Huda dapatkan dari 3 tokoh ini siapa? Mengasihi. Dari Mother Teresa. Oke. Pos dong untuk Yuda. Oke, sekarang Davin. Dari 3 tokoh ini, siapa yang kamu inikan? Apa yang kamu dapat dari mereka? Rela berkorban ya. Pengorbanan apa? Kalau ada dalam gambaran imajinasimu, pengorbanan apa? Seperti apa yang dia lakukan? Menurut imajinasimu, menurut pemahamanmu. Rela meninggalkan posisinya gitu ya, demi membantu orang-orang yang membutuhkan kabar baik atau Injil. Oke. Sekarang siapa? Sarah. Dari 3 tokoh ini, siapa yang menurut kamu berkesan dalam hatimu? Ini masih 3 loh. Yang perlu you teladani. Martin Luther, Taylor Hudson, terus Mother Teresa. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu lewat mapel agama kami, agama Kristen. Biarlah Tuhan, pelajaran yang telah kami pelajari, kami belajar dari bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh Alkitab,
pendahulu-pendahulu iman kami. Kalau mereka sudah mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan lewat pelayanan. Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama berkata, amin, amin. Oke anak-anakku, selamat siang semuanya. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Sampai ketemu untuk pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.